Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sore hari ini kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita mendapatkan rahmat, maghfirah, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Di dalam Al-Qur'anul Karim sangat banyak ayat-ayat yang diawali oleh sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang banyak itu adalah sumpah Allah terhadap waktu. Mulai dari pagi misalkan was-subhi idza tanaffas, atau was-subhi idza tanaffas ya. Kemudian agak maju lagi wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watr, waktu fajar. Nanti lebih siang lagi wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha. Kalau kemudian matahari di atas kita, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Kalau sore, wal asri, demi waktu asar. Malam, wal laili idza yaghsha. Ternyata sumpah Allah dengan waktu itu sangat banyak, bahkan dimulai dari subuh, fajar, duha, siang, sore, dan malam. Ya. Ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting di dalam kehidupan manusia. Tidak ada orang yang tidak diselimuti oleh waktu. Sekarang kita pertemuan ba'da asar atau jam 4 sore. Tadi kita berangkat dari rumah mestinya kurang dari jam 4. Kalau saya tadi ya jam 3 lebih 35 menit. Ya. Apa ada orang yang tidak diselimuti waktu? Enggak ada. Kecuali mukjizat. Kalau mukjizat bisa. Contohnya Nabi Sulaiman alaihi salam itu mengumpulkan para pembesar-pembesarnya dan bertanya, siapakah di antara kalian yang bisa mindah singgasana Ratu Balkis secepat mungkin sebelum dia datang. Maka yang pertama kali menawarkan adalah jin ifrit. Jin ifrit nawarkan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa mindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum kamu berdiri dari tempat duduk. Berapa detik nih Bu? Orang berdiri sebelum berdiri dari tempat duduk.
Pinter detik niku. Ya. Nah kita sering bayangkan yang mindahkan singgasana Ratu Balkis itu jin ifrit. Enggak, manusia malah. Karena jin ifrit nawarinya sebelum berdiri dari tempat duduk. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat An-Naml ayat 40, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ada seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Itu kalau dalam tafsir namanya adalah Asif bin Barkhiyah. Ya, dia Asif bin Barkhiyah. Dia menawarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya bisa memindahkan singgasananya Balkis berapa lama? Sebelum matamu berkedip. Oh, jadi napa saged dibaleni dinten menika, Bu? Ada yang bisa baleni. Kalau ada yang bisa mengulangi kemudian membuka jasa antar paket, mesti laris, ya kan? Saya mau kirim paket kemana? Jakarta. Berapa lama mintanya? Sebelum berdiri dari tempat duduk, napa sak derenge kedep. Wah, iki dadi awake dhewe rung kedep barangnya wis tekan Jakarta. Itu enggak ada. Adanya di zaman Nabi Sulaiman. Itu mukjizat, mboten saged dibaleni. Zaman Rasulullah SAW Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jaraknya 1.500 km. Orang Mekah saat itu kalau pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 bulan lamanya. Rasulullah SAW semalam Masjidil Haram, malah ngeliwati Madinah Al-Munawwarah, habis itu Bukit Tursina, barulah sampai Bethlehem. Habis itu naik ke Sidratul Muntaha, pagi udah sampai lagi di Masjidil Haram. Ada yang bisa mengulangi? Mboten enten, kecuali ngimpi, ya kan? Aku sewengi ngimpi nih Masjidil Aqsa. Oh ya saged niku nggih. Namung ngimpi. Nah makanya kita ingat-ingat, kita nggak bisa menghindar dari waktu, nggak mungkin. Ya, pasti kita ini akan berada dalam dekapan waktu. Nah karena waktu itu sangat penting, maka pertama kita harus kenal sifat waktu. Yang kedua, bagaimana kita bersikap dengan sifat waktu tersebut. Sifat waktu itu apa saja? Pertama, waktu adalah sesuatu yang cepat berlalu. Ya, waktu itu cepat berlalu. Kita kalau duduk di sini ngenteni, mesti rasane suwe ya. Karena apa? Ngenteni. Apalagi kalau kita duduk di sini ki ceramai ramutu kek ndang bar. Suwe meneh niku ya. Ya. Tapi kalau kita duduk di sini, bayangke sakniki. Ya. Dulu ada orang-orang yang dekat dalam hidup kita, sekarang sudah tidak ada. Siapa itu? Orang tua kita. Ya. Ternyata sekarang sudah enggak ada. Nek dipikir-pikir, yo rasane kaya wingi. Masih bersama orang tua, sekarang sudah tidak ada. Kita duduk di sini, rasanya baru kemarin kita itu mendidik anak kita. Sekarang dia sudah anak pertama, sudah pergi sama istrinya, punya anak juga. Anak kedua sudah pergi kuliah kemana. Kita masih bayangkan dulu waktu kita keluar rumah,
lagi melangkah anak kita nangis, ikut. Sekarang anak kita diajak aja nggak mau. Ya. Yuk kita keluar, enggak. Apa meneh nek dijak takziah, ya manten mau. Diajak piknik aja kalau yang ngajak bapaknya enggak mau. Kurang menjanjikan. Ya. Maunya sama teman-temannya. Cepet. Rasanya baru kemarin kita itu kuliah. Baru kemarin kita SMA. Malah masih ada grup WA SMA. Nek ketemu koncone rasane sih nom neh. Cerita masa muda. Bareng acara reuni lantai 2 ambekane sesek, berarti wis tuwa. Ya. Barulah kita sadar, oh betapa cepat waktu itu berlalu. Ya. Kita baru sadar betapa cepat dia itu lewat dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-46. Allah berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Nanti kalau kita itu dibangkitkan oleh Allah dari kubur kita, itu namanya hari kebangkitan. Tapi bukan kebangkitan nasional, itu kebangkitan internasional. Ya. Padahal hari kebangkitan itu ceritanya lah ngeten toh. Kita lahir sampai umur 60 atau 70 atau 80. Berarti lama banget hidup kita. Setelah itu kita meninggal di alam kubur, nunggu kiamat. Kiamat datang, mati semuanya, habis itu bangkit. Berarti sangat lama. Nah, ketika kita bangkit itu, Allah memberi informasi kepada kita. Ka'annahum yauma yarawnaha. Nanti kalau kita di hari kebangkitan melek, lihat, maka lam yalbasu illa asyiyatan aw duha. Seolah-olah kita itu mbiyen urip ning donya ki mung sedilut di waktu sore atau pagi. Ya, coba. Kita umur 60, 70. Nanti kalau hari kebangkitan rasane mbiyen ning donya ki mung sedilut. Ya, waktu sebentar sore atau pagi. Waktu sore itu sudah sebentar. Tapi di situ disebutkan sebentar di waktu sore. Ya, berarti dia sangat cepat berlalu. Ya. Karena waktu itu sangat cepat berlalu, maka Allah mengingatkan. Fa idza faraghta fansab. Kalau kita sudah selesai mengerjakan satu urusan, segeralah kerjakan urusan yang lain. Artinya apa? Jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Ya kan? Kadang-kadang orang itu nyambut gawe wis takon jam istirahat. Ya. Yuk kita kerja bakti. Engko istirahatnya jam piro? Lah wis kerja bakti urung. Dadi wis takon jam istirahat. Padahal perintah Allah kalau sudah selesai kerjakan yang lainnya. Kenapa? Al-wajibat aksaru minal awqat. Kewajiban yang diamanahkan kepada kita itu jauh lebih banyak dari waktu yang kita miliki. Kewajiban pada diri kita sendiri. Ada itu. Ya, baik itu kesehatan, ya kan, kebersihan, ya. Setelah itu kewajiban kita pada suami. Ada itu. Ya. Terus kewajiban kepada anak.
Kalau kita itu enggak mau menjalankan kewajiban kepada anak, makanya banyak klitih. Klitih itu berasal dari orang tua yang enggak karuan, yang enggak mau mendidik anaknya, yang kalah sama anaknya. Jadi wong tua itu jangan kalah sama anak. Ya. Dan harus dididik anaknya itu sopan santun, hormat sama orang tua, ya kan? Klitih itu rata-rata kan anak yang diumbar. Saya tinggal di Ambarukmo. Tetangga saya itu ada yang ketangkep klitih. Kenapa? Tibane ya wong tuane rawani karo anake. Pertama, suami istrinya memang gak beres. Dulu zaman reformasi, si laki-laki itu lari dari kejaran polisi, ndelik ning omahe sing wedok niku. Nah, ketika ditanya sama sing perempuan, kuliah di mana Mas? FKU. Wah, kan FKU kedokteran umum. Langsung jatuh cinta. Ki mesti besok dadi wong sugih. Lamar gelem tibane bengkel. Ya. Kecewa dia. Lah kecewa wis kadung duwe anak. Akhirnya ribut terus. Makanya jangan materialis ya. Malah ketipu. Nah, orang tuanya terus nggak beres, anaknya diculke. Ketika orang tuanya mau cerai, anaknya ngancam nganti cerai bunuh diri. Wah. Wong tuane ra iso ngendalikan anaknya bablas dadi klitih. Ngopo wae dituruti. Sekarang naiknya RE King. Ya. Nanti kalau lewat jalan Ambar Asri itu ngebut malam hari suarane banter nabrak bu dier. Itu tonggo-tonggo mesti ngomong diumbar wae ben modiar. Ya, kenapa? Lah dadi wong tua kok rawani ngelekke anake. Nek wis kebablasan angel. Itu kewajiban kita. Ada orang tua yang bilang, "Anak kula niku kok mboten mandiri, Pak." Maksudnya piye? Nek salat ki mesti dadak ngelekke. Lho nek putrane jenengan dielekke sepisan langsung dalan, niku lak dadi wong tua penak to, Bu? Le kowe iki nek adzan langsung salat. Wis ibu nasihat sekali iki nganti kiamat. Terus anake nglakoni terus, lah penak men dadi wong tuwa. Lah ya tugase wong tuwa ki nek adzan ya ngelekke nang sudah adzan salat. Engko adzan meneh nang wis adzan salat. Lho itu kewajiban. Makanya kewajiban kita itu jauh lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Dan gak boleh kita kesel aku. Ya emang tugasnya orang tua gitu. Makanya wiridannya orang tua itu harus dijalankan. Kalau wiridan habis sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali Bu? 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Kalau wiritane wong tua ditambahi, esok nggugah anak. Ayo nak subuh, ayo nak subuh, ayo nak subuh 33 kali. Nanti habis maghrib, ayo nang ngaji, nang ngaji 33 kali. Itu wiritane. Lah kok ngelekne ming sepisan langsung mesu? Ya. Berarti kewajiban kita kepada anak ini dengan waktu yang kita miliki itu aja banyak kewajiban kita itu. Kewajiban kita kepada tetangga. Ya. Kadang kita keliru, sing penting rajin sholat, tilawah, poso, sholat malam, sholat duha, lali karo tonggo. Padahal tetangga itu juga ukuran surga dan neraka.
Barang siapa mati, 4 orang tetangganya yang paling dekat dengan rumahnya, dia mengatakan niki tiyang sae, maka orang itu akan dapat syafaat di hari kiamat. Lah kok tonggone papat, omahe paling cerak karo awake dhewe mati malah alhamdulillah, ya kira-kira sangel. Ya. Mangkane nek saiki teng sosmed niku mboten sah ditiru. Niku jenenge tangga sing mboten tanggung jawab. Nggih. Pripun ada orang NTT anak-anak mati gara-gara nggak bisa membeli buku. Sing disalahne sinten? Presiden. Lah kok waduh men NTT karo Jakarta. Sing salah sinten niku? Tanggane. Lho kok ora mbok gatekne ana anake tangga nangis ki ngopo? Santai we, malah nyalahke. Ya ngono kuwi dadi wong melarat e. Itu nanti ditanya, kalau kita tidur nyenyak, lah kok tanggane ra iso turu mergo ngelih, di akhirat kita ditanya. Ya, piye? Kok kowe iki turu wareg tanggamu ngelih ra iso turu, kowe meneng wae. Ya, berarti ini kewajiban kepada tetangga. Kita akan seneng umroh toh. Kalau kita ditawari iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan, biayanya pinten? Padahal umroh niku biasanya 2 minggu nggih. Itu aja biayanya 30 yuta luwih. Lah nek saulan ya kira-kira 60 yuta luwih. Itu aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Memenuhi hajat saudaraku. Jadi kalau ada tetangga kita punya kepentingan, ya, omahe meh ambruk, tidak bisa bayar sekolah anaknya, ra iso tuku seragam, terus kita datang membantu, kata Rasulullah SAW, lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan lamanya. Ya. Ini ada penjelasan tentang haji mabrur. Orang pergi haji melewati padang pasir, pulang-pulang nggak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Tetangganya kesulitan, dia diem saja. Kadang-kadang tanggane kesulitan, wis ora dibantu, dipaido. Ya. Mari kita ingat kewajiban kepada tetangga. Minimal yo mesem, menghibur, nek ra iso ngewangi, menghibur. Berarti kewajiban kita kepada tetangga ngentekke waktu. Kewajiban pada famili dan orang tua. Yang masih punya orang tua, suka nengok enggak? Loh, Indonesia ini bersyukur ada hari raya Idul Fitri, ada mudik. Sehingga orang ngelengke. Seandainya nggak ada mudik, iso-iso 5 tahun ra bali. Ora ketemu Mbak Yune, ora ketemu Pak Dene. Alhamdulillah ada mudik. Prei oleh THR, ya kan? Pulang. Kewajiban kita pada saudara, orang tua, famili di sana. Berarti ada waktu yang kita harus lewati. Kewajiban kita itu lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Lah nek sering kita ngomong engko sik, terpenuhi enggak kewajiban kita? Tertunda. Ya. Jelas suaminya datang. Garwane sing putri urung adus, sih dasteran, urung masak. Ning sing ngomong engko sik. Kira-kira sido dandan apa mboten? Ya kan? Untung suaminya sabar. Itulah kelebihan suami kita. Garwane jenengan nek kali Raffi Ahmad bagus pundi? Sugih pundi? Lah terus kok jenengan gelem nikah karo garwane, ora karo Raffi Ahmad?
Apa kelebihan suami kita? Katanya kelebihan berat badan, Pak. Kelebihan suami kita itu cuma satu, gelem kalih jenengan. Ya. Raffi Ahmad bagus, sugih, ndak gelem kalih jenengan. Sing gelem sinten nggih garwane jenengan. Ya. Nah, makanya jangan bilang kosek nanti. Ora bakal dilakoni malahan. Karena waktu itu orang nunggu. Aku tak leren waktu ini terus mandek. Ngenteni kowe ya kan, enggak kan? Waktu terus berjalan. Ya. Makanya wala takul godan. Janganlah kalian itu mengatakan nanti. Kalau wong Jawa yang kosek. Kenapa? Fa innaha umruz zaman. Karena yang kalian hadapi itu adalah usia zaman. Nanti nek ditumpuk kita bilang engko sik umur kita sudah 60 tahun, ternyata engko sik iki wis 30 tahun. Sing 30 kuwi sing lagi tenanan leh nglakoni. Ya. Makanya janganlah kita menunda-nunda. Ya, walaupun sedikit dilakoni. Ya. Nah, ini sifat waktu pertama, nggih. Waktu itu ingat cepat berlalu. Sikap kita apa? Jangan menunda-nunda pekerjaan. Nah, kenapa? Karena kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang kita miliki. Itu baru kewajiban loh, belum sunnahnya. Ya. Nah, sifat waktu yang kedua adalah waktu tidak bisa kembali ke masa lalu. Ya. Apakah masa lalu terlalu indah? Ndak ya usah dibaleni. Enggak bisa. Apakah masa lalu terlalu kejam? Lah napa saged balik? Mboten. Saya pernah baca kisah menyedihkan ya. Jadi ada orang Belanda, dia jadi pemilik kebun di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, dia punya anak, dikelilingi oleh babu-babu orang Indonesia itu. Apa wae dituruti. Anak ini hidupnya bahagia. Anak londo. Ketika dia mulai beranjak dewasa, nasibnya berubah. Kenapa? Indonesia diserbu Jepang. Orang Belanda masukin penjara semua. Sing biasane diladeni macam-macam masuk penjara. Setelah itu mereka dipulangkan ke Belanda, nikah dengan suami orang Eropa, tapi orang jahat. Akhirnya yang di benaknya dia hanyalah indahnya masa kecilku. Ya di mana? Pasuruan, Indonesia. Makanya menjelang dia meninggal, dia pesan sama anak-anaknya, nanti nek ibu meninggal dikremasi, dibakar. Setelah itu abunya dibuang ke lautan. Untuk apa? Aku pengen balik ning Indonesia. Apa bisa? Yo mengangen-angeni wong arep mati. Ya kan? Jadi waktu itu nggak bisa balik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Orang tuh kalau sudah mati, dia bilang sama Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisa nggak saya balik ke dunia sedilut wae. Larep ngopo? Fa'asodakoh, saya mau sedekah. Coba kita pulang ke rumah kan banyak sebenarnya barang yang bisa kita sedekahkan ning awak dhewe cetil. Ya kan? Dandang 5 sing dienggo ming 2. Sing 3 ya ora disedekahke iki. Ana pit cilik ya ora dikekne tanggane sing duwe anak cilik. Ngopo? Ini kenang-kenangan anak saya waktu kecil. Lah terus ngopo? Ya.
Jadi di rumah oke omah, apalagi ning jero kulkas. Dalam kulkas itu isinya apa? Makanan yang siap dibuang. Ya kan? Lah ketika dia mati baru kelingan, ya Allah, jilbabku ke ono 50. Sing tak nggo ming 5, sing 45 kenang-kenangan. Setelah mati pengen disedekahkan. Kenapa kamu pengen balik ke dunia? Wa akum minas solihin. Aku pengen dadi wong soleh sedilut wae. Pengen balik. Wingi urung soleh. Contohnya banyak istri itu punya prinsip manusia pertama yang harus saya galai adalah suami. Ya kan? Mboten Pak. Ya saya pengalaman tetangga saya. Oleh telepon kring. Piye? Lah wis tak kandhani ngeyel. Saya tanya, garwane nggih Bu? Nggih Pak, ngeyel nggih. Nanti kalau dapat telepon, pripun Pak? Kalau wau kula sampun matur dari Pak Dukuh ya Bu? Nggih. Lho coba. Pokoke nek karo bojone pertama galak dhisik. Wah, nek karo wong liya monggo nggih ya kan. Lah setelah mati lagi getun kok aku wingi yo galak karo bapakne. Ya. Arep balik pengen berbuat baik, mencium tangannya. Ternyata layu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah enggak akan mengembalikan orang yang sudah mati ke dunia walaupun sak detik enggak. Nah telat ya telat. Berarti hidup kita itu enggak bisa kembali ke masa lalu. Walaupun masa lalu itu indah HP ya. Atau masa lalunya menyedihkan, ra iso balik. Itu sifat waktu. Enggak ada yang bisa kembali, enggak ada. Walaupun kita reuni, nek wong reuni kita kok gagah-gagah to. Sing lanang ya kayak kelambi sing biyen SMA, celanane jin. Ning rambutnya putih, ya kan? Piye le arep balik? Ya. Enggak bisa. Ya. Terus bagaimana sikap kita menghadapi sifat waktu yang enggak bisa balik, yaitu wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Masa lalu itu jadikanlah cermin, tapi sibukkan diri kita dengan masa depan. Jadi sibuk itu sesuk, ojo sing wingi. Kenapa? Wingi ra iso dibaleni. Mulih lah kok pemeane teles kabeh. Padu karo bojone. Kowe iki piye to, Pak? Wingi wis tak omongi nek mendung gek ndang dientas. Lah sing lanang ya ora gelem kalah. Wingenane aku wis ngandani kowe, pemeane dipindah wae. Bojone ya ora gelem ngalah, wingenane kan aku ya wis usul. Jadi akhirnya ribut wingi kabeh. Pemeane tetap teles, enggak berubah. Anaknya pulang habis terima rapot, nilainya jelek semua, langsung nesu ibune. Diomeli masa lalu kabeh, wingi ra sinau, wingi dolan, wingi main game wae, wingi bareng diseneni sak jam, nilainya tambah mboten? Nek diseneni sak jam nilainya tambah, seneni 2 jam. Ya. Jadi ketika kita ribut masa lalu merubah sesuatu enggak? Enggak. Ning niku nggih angel. Ya. Wong tabrakan mesti kan nyalahne masa lalu. Wong wis nubruk lho. Lho dia mau mboten rating pripun? Kula pun mengo. Jadi ya. Jadi latihan. Coba nanti di rumah mesti kan ributnya masa lalu. Sekarang latihan. Apa? Kita bahas hari esok.
Anak pulang nilainya jelek kuwi wis sedih. Kau mah diunek-unekne ibune. Saya seneng kok saya sedih. Ora edan wis alhamdulillah. Harusnya malah dihibur udah. Enggak apa-apa. Terus neng sesuk coba gimana lebih baik. Kok wingi kok rasa ngerjakne karena apa? Ya. Karena enggak belajar. Kenapa? Ngantuk. Ya wis sesuk tak gaene kopi rong jumbo. Ya. Nah, jadi lihatlah besok. Kalau enggak cuman menyalahkan masa lalu. Aku getun Bu oleh kowe. Wingi ki kuwi kembang desa pemenang kontes kecantikan sak catur tunggal jane wis seneng karo aku. Lah kok kowe teko marai bubrah kabeh. Sing wedok ya ora gelem kalah, apa meneh aku, Pak? Aku ki wis diapeli wong AAU. Lah kok kowe teko. Terus dadi kalih wong AAU napa bapakne? Jadi kalau kita ngobrol masa lalu tuh cuman sakit semuanya. Kalau istri nggak bisa masak, lihatlah masa depan. Apa? Berarti sesuk aku tak latihan masak. Kalau anak nilainya jelek, sesuk sinau. Sing wingi ya wis. Ya besok belajar. Ditemani sama ibu. Ya. Nah ini nggak gampang loh. Karena seringkali orang itu padu ribut kemarin. Bukan membicarakan baiknya gimana besok itu. Berarti harus latihan kita mengenali sifat waktu. Apa? Nggak mungkin balik. Ya. Terus kita menyesal, nangis, terus berubah. Enggak. Ya. Kita harus melihat hari esok, yuk lebih baik. Makanya Islam tuh mesti mengajarkan gitu. Barang siapa puasa Arafah akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Supaya apa? Kalian kita ini nggak ribut masa lalu. Dosa ya wis liwat. Sing penting apa? Tobat yuk gawe amal soleh sing anyar. Ya. Nah, kita harus latihan, ya. Allah mengingatkan supaya kita ini melihat masa depan. Itu sifat waktu kedua ya. Sifat waktu yang ketiga, al-waktu huwal hayah. Waktu itu adalah kehidupan. Ya. Jadi waktu kita itu ya kehidupan kita itu sendiri. Innal laila wan nahara ya'malani fika. Malam dan siang itu selalu bekerja dalam hidup kita. Sekarang sore, ya nanti maghrib, malam. Maka fa'mal fihima, isilah itu waktu itu. Kenapa? Dia adalah kehidupan kita sendiri. Ya. Jadi waktu itu adalah hidup kita. Kalau kata Rasulullah SAW, barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia orang yang untung. Kalau hari ini sama saja dengan kemarin, dia orang yang rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, dia orang yang terlaknat. Maknanya hari ini itu bukan kudu dino iki enggak. Tetapi kalau hari depan lebih baik, buat kita itu orang yang beruntung. Ya. Contohnya, wong ki senengan lak pengen dadak kabeh. Ya. Pak, saya mau diet. Kalau bisa seminggu langsung kuru, wangel kuwi. Ya. Iso difoto saking alun-alun. Ya. Ketok cilik. Jadi jangan berpikir opo-opo ki dadak. Semuanya tiba-tiba. Itu tidak mungkin. Ya. Contohipun ya, saya pernah ngajak saya ke kolam renang sama anak saya. Saat itu anak saya masih kecil-kecil. Teman saya datang, ngajak anaknya juga masih kecil. Setelah ngobrol-ngobrol saya bilang sama anak saya, nyemplung.
Anak saya lompat, blung, terus renang toh, blung, renang. Lah kok dhek melu-melu anake, ayo nyemplung, blung, bleb 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 gitu kan. Terus anake diseneni. Kaya kuwi lho. Setelah saya berdua, saya tanya sama dia, lho, kowe iki ngajak anakmu renang ning kene iki mulai kapan? Dia ngomong, yo lagi dino iki. Saya bilang ke dia, lah anakku ki iso renang ki 2 tahun wingi tak jak rene. Makanya ketika saya suruh nyemplung dhek renang. Lah nek kowe lagi dino iki rene 2 tahun besok. Atau malah anakmu luwih pinter 6 bulan. Ya kan? Gak bisa kok semuanya dadak. Ya. Gak bisa. Kita latihan bela diri jadi pendekar. Mboten enten sing dadak, kira-kira 6 tahun dadi pendekar. Saya pengen bela diri, latihan sewengi langsung dadi pendekar. Langsung karo gurune kei pistol, wis iki wae Mas Gowonen ya. Enggak ada. Jadi jangan bayangkan napa-napa dadak, enggak mungkin. Nah, demikian pula kita melatih diri kita, suami kita, anak kita, tidak mungkin semuanya dadak. Al waqtu indana juz'un minal ilaj. Waktu itu bagi kita termasuk proses untuk berubah. Kalau kita sakit ke dokter, kalau bisa minum obat sekali langsung sembuh ya dok. Oh iya, hilang nanti pak penyakitnya sak nyawane. Lah ya apa ono penyakit kok diombe pisan langsung mari? Enggak ada. Kadang ada orang itu enggak minum obat, kena flu langsung bakso panas, pedes, keringetan, ya kan? Terus turu kerukupan kemul, sesuk-esuk mari. Tetapi kan butuh waktu sewengi toh. Jadi jangan berpikir dadak, apalagi ada penyakit-penyakit misalkan diabetes, tensi ya. Kita bersahabat dengan penyakit. Nah, itu harus dilatih. Ya dilatih, tidak ada yang dadak. Anak saya pengen pinter, ya sinau. Ya, nggak ada yang dadak. Bersamaan dengan perjalanan waktu. Kalau pengen dadak-dadak, kita itu emosi. Bocah ora pinter-pinter. Laleh mengajari ki kapan? Ya lagi wingi, lagi wingi. Ya, ada bapak-bapak itu yang tanya sama saya, gimana Ustadz caranya sabar ngadepi anak? Anak saya itu nuwakal. Batinku nganti ngomongin nuwakal ki bocahe sepiro ya kan. Terus gimana caranya sabar? Saya tanya, lah anak bapak umurnya berapa pak? 5 tahun. Wih, aku yuk kaget, ono 5 tahun nuwakal ya. Bapak pengen sabar enggak didik anaknya? Ya saya pengen sabar. Resepnya cuma satu pak, apa? Bapak sadar kalau anaknya baru 5 tahun. Wes mesti sabar, gitu. Dua anak bayi lahir nangis, ora sabar, bocah kok nangis wae. Lah nek bocah ngomong lak medeni. Mbok ngombe mbok, iki. Ya memang cah cilik ki yo nangis. Ya. Lah kok duwe anak lagi rambatan pengen melaku malah koleksi keramik. Sing stres anake yo ibune barang. Jadi kalau anak mulai rambatan, taplak ditarik, koleksilah piring plastik, gelas plastik, vas plastik ya kan. Wes bantingen sak kemeng. Lah wong anak lagi 4 tahun, 5 tahun ngerti sepeda langsung dicoret ning tembok. Ya siap-siap kalau amanah umur segitu itu temboknya coretan kabeh, anggap ae wae kaya lukisan. Ya. Jadi anak ya seperti itu, hidup kita ya seperti itu. Nggih. Anak kita pengen pinter masak, ya berarti wis cilik diajari. Ya gini caranya masak. Lah kok gede ujuk-ujuk kowe kudu pinter masak. Wah. Ini bumbunya nopo? Uyah. Bawang. Salam langsung dibuka karo anake. Assalamualaikum warahmatullah. Padahal kon ngekeki godhong salam.
Nah jadi waktu itu apa? Waktu itu hidup kita sendiri, nggak mungkin tiba-tiba. Kalau pengen baik direncanakan. Lah kok anak itu sampai nakal? Nakal itu nggak bisa tiba-tiba. Lah kok ibune ngomong anak kula kok ujug-ujug nakal? Berarti ibune ra perhatian. Ya, anake mulai misuh santai wae. Anake mulai ra salat santai wae. Koncone ra genah santai wae. Lah kok omongane ujug-ujug nakal. Nakal itu proses, enggak tiba-tiba. Dadi apik juga proses. Itulah hidup kita bersama waktu. Makanya sadar dinikmati. Ya, menikmati waktu. Ya. Nah tapi itu ya nggak mudah. Saya punya teori ini tapi prakteknya baru tak lakukan ya gampang. Anak saya itu kuliah kira-kira 4 tahun itu teori kuliahnya habis semua. Kerja praktek wis kari tugas akhir. Lah kok macet-cet orang melaku pas Covid sisan. Nah teori ini berarti saya harus mendampingi dia. Ternyata yura gampang. Kenapa? Harus mengalahkan emosi kita sendiri. Ya nanti hari ini saya datang ke dia, piye tekan di. Ya kan, tugasi wong tua ki mung juweh-juweh ngono kuwi. Besok sampai mana Mas? Ini masuk ke lab. Terus lab UGM tutup. Jadi nggak bisa. Aku yang mikir waduh piye iki? Nah setelah saya sholat itu lah kelingan apa-apa ya kan, wah iya ya lab orang ning UGM tok ya. Nah saya ketemu lagi besoknya, ada nggak lab lain selain UGM? Goleki, besoknya ngomong ada di Bantul. Coba kamu ke Bantul. Jadi awake iki meng orang mesti kudu ngerti, nggak tanya saja. Tanya itu kadang-kadang mencetuskan ide dia. Oh kudu ngene. Setelah dia itu ujian tugas akhirnya oleh A. Lho gene kowe ya iso. Meng kudu didampingi. Nah seringkali wong tua ki nek dampingi misalnya anake arep ngerjane tugas akhir ra barbar. Le kerja nih, bapak ki ya abot goleki kowe duit ya kan. Sing sregep orang ngono kuwi tak enteni ya nek ra dadi awas lah ini repot ini. Anake ya stres, bapakne ngamuk. Nah gitu ya. Hidup itu ya gitu, nggak jangan tiba-tiba. Ya, kalau tiba-tiba malah waras. Contohnya, pagi ke KUA nikah, lah kok bengi wis ning bidan. Ditakoni loh, anakmu kok ajaib men? Lah iya ini dunia modern semua serba instan ya kan? Lagi mesti ranggena ya kan? Lah kok pengen sugih dadak, ya mesti golek pesugihan. Golek sing dadak-dadak ngonten niku malah angel. Pengen rasinau iso nggarap ujian, langsung ning dukun. Karo dukune kei pulpen ajaib. Syaraté nek arep ujian cemplungke ning banyu terus sewengi kowe sinau sing sregep. Wah. Omah kula kathah maling, pripun carane ngilangi? Oh gampang. Ditakai donga. Engko cemplungno banyu kei uyah. Terus bar magrib diciprat-cipratke mubeng omah nganti subuh mesti ra ono maling ya kan. Maling ya awan tibane. Nah jadi ingat waktu itu, misalkan hari ini kita pengen anak kita pintar bela diri. Ya kira-kira nanti 6 tahun ke depan dia jadi pendekar. Syaratnya apa? Wong tua ngeleke nang ini wayahe latihan lho kok ra latihan. Nah, tugasé ming ngono kuwi juweh ngono kuwi. Engko latihan lho, eling lho. Nggih. Tugasnya gitu. Mengingatkan sebanyak 33 kali. Nang latihan. Nek urung 33 ra oleh nesu. Ya kan? Itu tugasnya. Sifat waktu keempat, waktu itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nikmatani min ni'amillah maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua kenikmatan kalau dia datang, manusia malah lali. Apa itu? Pertama as-sihah, yang kedua al-faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Wong ki nek ngomong kula badhe njaga kesehatan, Pak, mesti lagi loro. Ya kan? Lah kok ana wong kula pengen salat teng masjid tepat waktu berjamaah mesti lagi loro. Nek wis mari ora salat. Nek wis mari orang jaga kesehatan. Kenapa? Lalai dengan nikmat Allah. Ya. Kalau dikasih waktu luang mesti layeh-layeh. Ya kasih. Ini kita ujian besok ya, dosennya bilang gitu. Protes, wah jangan mendadak Pak, masa kita belajar semalam, ya udah bulan depan. Bareng bulan depan, ya ora sinau. Kapan sinau nih? Sesuk arep ujian lagi golek-golek ya kan. Berarti kalau waktu luang datang kita sering lalai, lupa kalau kita dikasih waktu. Ya makanya ingat, waktu itu nikmat dari Allah dan bekerja itu ibadah. Kalau nggak gitu, podo bingung nih. Enten wong bule mlaku-mlaku ning sawah. Lah kok ketemu wong Indonesia turu ning gubuk. Digugah karo wong bule nih, Mas, tangi Mas. Kaget dikira memedi. Ya tibane bule iso basa Indonesia. Ada apa Mas bule? Kok Anda pagi-pagi udah tidur? Nah, orang Indonesia tanya, lah terus mau ngapain? Lah Anda harusnya kerja keras. Ya. Orang Indonesia takon lah, kalau kerja sekeras itu biar ngapain toh Mas? Ya biar kamu punya penghasilan. Nah kalau sudah punya penghasilan, ya kamu cukup kebutuhanmu. Kalau sudah gitu punya tabungan. Dan nek duit tabungan arep apa Mas? Loh kamu bisa kemana-mana, pergi ke luar negeri. Loh kalau kita bisa ke luar negeri terus ngopo Mas? Kamu bisa istirahat layeh-layeh ndelok pemandangan. Wong Indonesia lah kula wau pun layeh-layeh malah mau mbok gugah ya kan. Jenengan ki arep layeh-layeh ndak kerja keras ya kan, punya tabungan, keluar negeri layeh-layeh, kula pun layeh-layeh. Nah ini dua-duanya nggak ngerti kalau waktu itu adalah nikmat dari Allah, bekerja itu ibadah. Ya makanya ingat, kadang kita kalau ditanya malam itu kan dimulai habis isya, misalkan jam 8. Subuh jam 4 walaupun 4 lebih 30 lebih ya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Jadi malam itu 8 jam. Dan sholat sunnah malam qiyamul lail yang paling pendek sak rakaat. Sholat witir sak rakaat. Apa meneh ayate golek sing paling pendek napa? Inna a'toina napa meleh? Enten sing luwih pendek meleh. Napa? Alif lam mim Allahu akbar, pendek niku. Ana sing pendek meneh, nun ya kan. Wis salate sak rakaat, ayate pendek pinten menit niku? Kira-kira sak menit ta niku. Lah nek waktu 8 jam diambil sak menit sisa pinten? Tapi kalau ditanya jenengan nggih salat malam, wah mboten sempat ya Pak. Lho ora sempat. Waktu duha ya diambil misalkan jam 6:30, 7:30, 7:30, 9:30, 10, 10:30, 11, petang jam. Duha 2 rakaat. Sempat? Wah, enggak sempat. Waktu 24 jam, masa sak lembar Al-Qur'an. Mboten sempat. Waktu kita seminggu nilai tanggane ra sempat. Ternyata kita tidak mensyukuri waktu. Kita sadar punya waktu itu kapan? Ketika malaikat Israel datang, ya kan? Bu, pun wektale. Kula dereng sedekah, telat, Bu. Lha kula belum salat duha telat nggih. Makanya kita syukuri nikmat Allah berupa waktu dan kesehatan dengan apa? Berbuat baik. Ya, berbuat baik, jaga lisan kita rasa melu-melu sosmed. Sosmed iki pokoke misuh luwih apik.
ngelokke wong dadi pahlawan. Enggak ada dalilnya. Kita berbicara yang baik, senyum, bantu tetangga, meringankan orang, menyembah Allah. Udah itu aja. Ya. Nah, itulah 4 sifat waktu. Pertama, waktu cepat berlalu. Sikap kita jangan menunda-nunda pekerjaan. Sifat waktu kedua, tidak mungkin kembali ke masa lalu. Sikap kita, lihatlah hari esok, sibuk hari esok. Sifat waktu kehidupan kita, maka sikap kita rencanakan kebaikan, tapi dengan berjalannya waktu, tidak tiba-tiba. Waktu adalah nikmat dari Allah, maka kita isi dengan kerja dan beribadah. Semoga Allah SWT memberi kekuatan pada kita untuk mengerti sifat-sifat waktu dan kita bisa bersikap dengan benar terhadap sifat-sifat waktu. Kirang langkungipun nyuwun agengipun pangeksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.